Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Memberi dorongan dan semangat adalah hal yang paling penting untuk pendidikan anak. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pengimplementasian di sekolah. Saya Diani Permasih, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dengan fasilitator Ibu Lia Wilianti Komardi MPD dan pengajar praktik Bapak Wawan Desmawan SPD. Siapa yang tak kenal Bapak Ki Hajar Dewantara? Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan yang memiliki pemikiran-pemikiran hebat dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sekilas tentang pendidikan zaman kolonial. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendidikan hanya untuk calon pegawai saja. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, berhitung sepenuhnya, hanya untuk keperluan dagang mereka. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa sebagai awal kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Pendidikan sebagai tempat anak melaksanakan pembelajaran, seharusnya anak dengan mudah menerima pembelajaran. Melalui proses pengajaran, anak perlu merasakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, merasa dicintai, merasa berharga, supaya bisa mengembangkan kemampuan dirinya dengan caranya sendiri. Dasar pendidikan yang kedua yaitu pendidik merupakan penuntun kodrat anak. Pendidik harus dapat memahami kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat tersebut yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam yaitu dari mana anak itu berasal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak. Yang harus kita selalu ingat oleh pendidik yaitu berbeda anak, berbeda pula perlakuannya. Seperti berkebun, kita mempunyai benih jagung yang unggul dan harus tahu bagaimana cara merawat kebun jagung dengan baik. Akan berbeda halnya dengan menanam tomat. Jika teknik berkebun salah, maka akan terjadi gagal panen. Akan tetapi, jika kita mengenali bagaimana cara berkebun yang baik, maka akan mendapatkan hasil yang berkualitas. Begitupun dengan mendidik. Jika kita mendidik sesuai dengan karakter anak, maka akan terlahir anak yang berkualitas dan hebat. Yang selanjutnya yaitu kodrat zaman. Pendidik harus berpemikiran terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, sebab anak harus memiliki keterampilan abad 21 agar bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri di era globalisasi. Mengutamakan teknologi dalam pembelajaran pendidikan di era globalisasi akan berpengaruh banyak pada kearifan lokal sosial budaya kita. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus mencegah pengaruh dari luar yang bertentangan dengan sosial budaya kita. Sebagai pendidik, saya harus bisa mengupgrade diri menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kebaruan. Dasar-dasar pendidikan yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang artinya, Ingarso Sungtulodo, di depan seorang guru itu harus mampu memberikan teladan kepada anak. Ingmadya Mangunkarso, seorang pendidik itu harus selalu berada di tengah-tengah murid dan terus membangun semangat untuk terus berkarya. Tuturi Handayani yang artinya di belakang mendorong kepercayaan diri agar mereka bisa terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana implementasi di sekolah, terutama di tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri Cimanggung. Di SMA Negeri Cimanggung sudah diterapkan budaya 5S. Budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang selanjutnya yaitu budaya positif, gotong royong,
Saling membantu dan saling berbagi pun sudah kami terapkan di SMA Negeri Cimanggu. Selanjutnya yaitu ekskul dan kegiatan. Di sini peserta didik bebas memilih ekskul apa yang akan mereka ikuti, karena ekskul dan kegiatan menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya. Kecakapan abad 21 dalam pembelajaran menuntun siswa menguasai keterampilan agar mampu menyesuaikan diri dengan zamannya, yaitu siswa harus mampu menguasai teknologi agar bisa beriringan dengan era globalisasi. Pengimplementasian di kelas yang pertama memberikan kebebasan anak-anak untuk berpikir dan berkreasi. Anak diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang akan dia pikirkan dan apa yang dia kreasikan sesuai minatnya. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru bukan hanya senter pendidikan, akan tetapi siswa bisa menggali pengetahuan dari manapun. Yang ketiga, membangun kolaborasi yang baik dengan sesama siswa. Siswa diberikan kebebasan untuk berkolaborasi, bekerja sama, bertukar pikiran dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan solusi yang saya hadapi di dunia pendidikan. Menjadi guru zaman sekarang tidaklah mudah. Kita dituntut senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Teknologi semakin canggih, kebudayaan dan tata krama anak pun mulai merosot. Oleh karena itu, saya sebagai pendidik harus selalu senantiasa mengupgrade diri menjadi lebih berilmu dengan mengikuti beberapa pelatihan, seminar, dan salah satunya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Memberi pengetahuan dan pembiasaan kebudayaan budaya lokal akan membantu mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang semakin memudar, serta memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang penting dalam pembentukan karakter anak. Sekian pemaparan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan pengimplementasiannya di sekolah. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.